Dengan putaran pergelangan tangannya, pedangnya bergerak melewati tombak perak dan menusuk langsung ke dada Komandan Huang. Komandan Huang senang ketika melihat ini. Karena pemuda di depannya akan ditikam oleh tombak peraknya sebelum pedang pemuda itu bisa mencapainya. Tanpa ragu-ragu, lengan Komandan Huang bergetar, dan tombak perak itu seperti ular piton yang menusuk dada Yang Ye. Gumpalan senyum mengejek muncul di sudut mulut Yang Ye, dan pedang di tangannya tidak melambat sama sekali dan bahkan melesat sedikit. Apakah pemuda ini sedang mencari kematian? Apakah dia tidak menyadari keuntungan panjang dalam pertempuran? Sayangnya, teknik bertarung pemuda ini bisa dikatakan sempurna sampai sekarang, jadi mengapa dia benar-benar membuat langkah bodoh sekarang? Mungkinkah dia terlalu terobsesi untuk meraih kemenangan dalam pertempuran? Benar, jika dia bisa mengalahkan ahli Raja Rilem di sini, maka namanya pasti akan menyebar ke seluruh ibu kota kekaisaran dan bahkan wilayah selatan. Berdasarkan bagaimana dia bertarung sebelum ini, dia tidak tampak seperti orang yang gegabah dan bodoh. Mungkinkah dia memiliki semacam trik di lengan bajunya? Petik 2. Di bawah tatapan keheranan dan belas kasihan dari sekitarnya, tombak perak Komandan Huang menusuk dada Yang Ye. Pada saat itu mengenai dada Yang Ye, senyum lebar di wajah Komandan Huang tiba-tiba menjadi kaku karena dia menyadari bahwa tombak perak di tangannya sebenarnya tidak dapat bergerak bahkan 1 inci ke depan. Tiba-tiba, Komandan Huang membuka matanya lebar-lebar karena valet spirit Yang Ye menembus dadanya, dan darah segar mengalir dari sana. Semua orang di sekitarnya tercengang, dan mereka tidak dapat mencari tahu mengapa ini terjadi. Idiot, saya memakai baju besi. Yang Ye menarik pedangnya dan berbicara dengan acuh tak acuh. Dia secara alami tidak akan cukup bodoh untuk memberitahu semua orang bahwa tubuh fisiknya bahkan lebih kuat daripada King Rank Dark Beast. Para penonton di sekitarnya tiba-tiba memahami ketika mereka mendengar Yang Ye. Jadi, dia memakai baju besi. Hanya Komandan Huang yang tidak memejamkan mata masih merasa terkejut dan tidak percaya di hatinya. Dia membuka mulutnya dan sepertinya berniat untuk mengatakan sesuatu. Sayangnya, Yang Ye tidak memberinya kesempatan. Dengan putaran pergelangan tangannya, valet spirit menyapu di bawah leher Komandan Huang, menyebabkan seuntai darah menyembur dari sana. Tiba-tiba, Yang Ye mengerutkan kening sebelum dia berbalik untuk melihat ke kota. Pada saat ini, sosok melintas cepat dari jauh, dan Yang Ye mempererat cengkeramannya pada valet spirit ketika dia melihat orang ini. Karena orang ini adalah ahli spirit Rilem, dan dia adalah anggota kekaisaran Grand Qin. Yang Ye merasakan kehangatan datang dari tangan kanannya. Ketika dia menundukkan kepalanya untuk melihat, dia melihat tangan yang adil memegang erat ke tangannya sendiri, dan ketika dia mengangkat kepalanya untuk melihat, dia melihat King Hong menatapnya dengan sepasang mata yang dipenuhi dengan ekspresi tegas. Hati Yang Ye terasa hangat, dan kemudian dia tersenyum padanya untuk menunjukkan bahwa itu baik-baik saja. Yang Ye bukan orang bodoh, juga bukan idiot yang melakukan sesuatu sambil mengabaikan konsekuensinya. Alasan dia berani membunuh pengawal kekaisaran ini di jalan-jalan ibu kota kekaisaran adalah bahwa dia memiliki sesuatu untuk diandalkan. Hal yang dia andalkan adalah tuannya yang alami. Dengan tuannya berdiri di belakangnya dan ditambah dengan fakta bahwa kekaisaran Grand Qin salah, Komandan Huang mungkin hanya bisa mati sia-sia. Ketika orang itu melihat Komandan Huang yang terbaring tak bernyawa di tanah, matanya langsung berubah merah padam sementara ekspresinya langsung menjadi biadab. Setelah itu, dia memandang Yang Ye dan berkata dengan suara hiruk-pikuk, "Kamu pantas mati." Begitu dia selesai berbicara, sosoknya melintas dan langsung tiba di depan Yang Ye, dan kemudian dia menamparkan telapak tangannya ke arah kepala Yang Ye. Bab 168. Ekspresi Yang Ye berubah ketika dia melihat ahli Rilem Spirit ini segera melancarkan serangan terhadapnya setelah tiba di sini, dan dia tidak punya waktu untuk berpikir sebelum dia menghunus pedangnya dan menebas. Pakar alam roh mendengus dingin dan menjentikkan roh valet dengan jarinya. Untaian kekuatan besar datang dari pedangnya, menyebabkan lengan Yang Ye merasa mati rasa sementara pedang di tangannya hampir lolos dari genggamannya. Namun, ini bukan akhirnya. Setelah dia menjentikkan pedang Yang Ye pergi, dia mengepalkan tangannya menjadi kepalan tangan dan menghancurkannya dengan paksa ke arah dada Yang Ye. Bahkan sebelum kepalan tangan bisa tiba, tekanan hembusan yang diciptakannya tiba. Itu menyebabkan pakaian Yang Ye menempel erat ke tubuhnya, dan bahkan sampai beberapa benang darah muncul di wajahnya. Murid Yang Ye mengerut. Kekuatan orang ini benar-benar hebat. Dia tidak berani ceroboh. Energi yang mendalam di dalam tubuhnya melonjak sementara dia mengepalkan tangan kirinya menjadi kepalan, dan kemudian dia menghancurkannya ke arah tangan ahli Rilem Spirit. Bang! Sebuah ledakan besar terdengar. Yang Ye mundur 5 langkah sementara gumpalan darah segar perlahan merembes keluar dari sudut mulutnya. Di sisi lain, lawan Yang Ye, ahli Rilem Spirit, mengambil langkah mundur sebagai gantinya. Pakar Rilem Spirit tidak terus menyerang. Dia hanya menatap Yang Ye dengan kebencian, dan selain kebencian, ada jejak kejutan dan ketakutan di matanya juga. Sebelumnya, dia tidak menahan sama sekali, jadi meskipun dia tidak menggunakan teknik bertarung, itu bukan sesuatu yang seorang ahli First Heaven Realm dapat lawan secara langsung. Siapa sebenarnya pemuda ini?
Tepat pada saat ini, seorang anggota pengawal kekaisaran berjalan ke ahli roh alam dan berkata, Kepala Penjaga Huang, dia adalah murid dari Sekte Pedang yang telah datang untuk berpartisipasi dalam peringkat kenaikan, dan dia juga seorang master jimat. Petik 2. Ketika dia mendengar beberapa kata terakhir, kelopak mata Kepala Penjaga Huang bergerak-gerak. Dia sebenarnya adalah master jimat. Mengapa kamu membunuh adikku? Kepala Penjaga Huang menarik napas dalam-dalam sebelum dia bertanya dengan suara yang dalam. Meskipun dia berharap tidak lebih dari membunuh pemuda yang berdiri di depannya ini, tetapi alasan mengatakan kepadanya bahwa dia tidak bisa. Karena jika dia membunuh Master Jimat di jalan-jalan, maka dia pasti akan menderita balas dendam dari Asosiasi Master Jimat. Balas dendam dari Asosiasi Master Jimat bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh kepala penjaga kecil seperti dia. Tepat ketika Yang Ye berniat untuk mengatakan sesuatu, kereta tiba-tiba berjalan perlahan. Ekspresi semua orang di sekitarnya berpaling dengan khusyuk ketika menatap pembawa. Kuda-kuda yang menarik kereta itu adalah penunggang angin, dan kereta itu memiliki 4 naga emas seperti manusia yang diukir di atasnya. Di ibu kota kekaisaran, hanya rumah tangga kekaisaran Grand Qin Empire yang berani menuliskan naga di gerbong mereka. Apa yang terjadi di sini? Sebuah suara perlahan terdengar dari dalam kereta. Kepala penjaga Huang pergi ke gerbong dan membungkuk dengan hormat sebelum dia berkata, Pangeran kedua, adik laki-lakiku terbunuh di jalanan oleh orang ini. Dia adalah Master Talisman. Petik 2. Dia membunuh pengawal kekaisaranku di jalanan. Pintu kereta perlahan dibuka, dan kemudian seorang pemuda berusia sekitar 20 tahun yang mengenakan jubah kuning yang disulam dengan naga berjalan keluar dari dalamnya. Pria muda itu melirik mayat Komandan Huang yang tergeletak di tanah, dan kemudian dia memandang Yang Ye dan berkata, Aku pernah mendengar di masa lalu bahwa Talisman Master sangat arogan, namun aku tidak pernah menyangka akan menyaksikannya hari ini. Siapa yang memberimu empedu dan wewenang untuk membunuh anggota pengawal kerajaan kekaisaran saya? Petik 2. Aku mendengar di masa lalu juga bahwa pengawal kekaisaran sangat arogan. Yang Ye menatap mata pemuda itu dan berkata, sekarang aku benar-benar mengalaminya. Siapa yang memberi otoritas dan empedu kepada pengawal kekaisaran untuk membunuh Master Jimat? Apakah itu rumah tangga kekaisaran Anda? Jika pemuda itu berbicara secara wajar dengannya, maka ia akan masuk akal juga. Jelas, pemuda itu tidak siap untuk melakukannya, jadi dia tentu saja tidak cukup bodoh untuk mencoba. Apakah empedu dan kepercayaan dirimu berasal dari Asosiasi Master Talisman? Pria muda itu menatap Yang Ye dan berkata, jika itu, maka izinkan saya untuk memberitahu Anda bahwa identitas menjadi Master Talisman tidak akan dapat menyelamatkan kamu. Biarkan saya melihat apakah Asosiasi Master Talisman akan membalas dendam setelah saya membunuh Master Talisman hari ini. Begitu dia selesai berbicara, pemuda itu menatap kepala penjaga Huang dan berkata, bunuh dia. Saya akan memikul tanggung jawab untuk semuanya. Petik 2. Ketika mereka mendengar pemuda itu, tatapan semua penjaga di sekitarnya terbakar dengan semangat ketika mereka memandangnya. Para penjaga ini tidak menyangka bahwa pangeran kedua benar-benar akan menyinggung guru jimat bagi mereka. Terutama kepala penjaga Huang, matanya dipenuhi rasa terima kasih. Pria muda itu sedikit mengangguk ketika dia melihat tatapan para penjaga di sekitarnya karena itu benar-benar layak untuk mendapatkan dukungan mereka dengan membunuh seorang master jimat. Adapun asosiasi guru jimat, dia memiliki kontaknya di sana, dan orang-orang itu bisa berurusan dengan dampak membunuh guru jimat kelas 4 yang kecil. Kepala penjaga Huang berjalan perlahan menuju Yang Ye, dan dia berkata saat dia berjalan, jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu mati begitu cepat. Bukankah Anda ingin membela tentara bayaran rendah itu? Aku akan membiarkanmu menyaksikan saat aku membunuh mereka. Terutama kecantikan itu. Jangan khawatir, ratusan saudara yang saya miliki di penjaga akan merawatnya dengan sangat baik. Petik 2. Jangan khawatir, kamu akan segera bertemu kembali dengan adik laki-lakimu. Yang Ye menatap kepala penjaga Huang sementara energi yang mendalam di dalam tubuhnya melonjak gila, dan mutiara darah berdarah mulai beredar gila-gilaan. Pada saat ini, dia memutuskan bahwa dia akan membunuh ahli Realm Spirit ini bahkan jika dia harus mengekspos mutiara. Haha, kepala penjaga Huang tertawa terbahak-bahak dan berkata, bunuh aku. Kamu ingin membunuhku? Ayo bunuh aku. Biarkan saya melihat bagaimana Anda membunuh saya. Saya menunggu. Petik 2. Tepat ketika Yang Ye hendak menarik mutiara darah penuh, sosok kecil dan halus tiba-tiba berlari keluar dari kerumunan. Mata sosok ini menyala ketika memperhatikan Yang Ye dan berkata, pekerja kecil, itu benar-benar kamu. Itu tidak lain adalah iblis kecil perempuan itu, Baur. Yang Ye segera menyerah untuk menggunakan mutiara darah penuh saat dia melihat Baur, dan dia berkata langsung, Baur, apakah Anda memiliki jimat teknik? Lebih banyak lebih baik. Baur berkedip dan berkata, kamu ingin meledakkan seseorang. Yang Ye mengangguk dengan paksa. Baur berbalik dan menunjuk kepala penjaga Huang sebelum dia berkata, dia. Yang Ye mengangguk dengan paksa sekali lagi. Aku akan membantumu dengan itu. Begitu dia selesai berbicara, dia tidak menunggu persetujuan Yang Ye sebelum dia mengambil banyak jimat dari kantong di depannya, dan kemudian dia melemparkannya ke kepala penjaga Huang.
Bagaimana dia bisa membiarkan Yang Ye melakukan sesuatu yang menyenangkan seperti meledakkan orang lain? Selain itu, dia tidak harus bertanggung jawab setelah perbuatan itu dilakukan. Siapa yang harus bertanggung jawab? Itu secara alami Yang Ye. Karena dia membantunya. Ada lebih dari 10 jimat dalam kelompok itu. Adapun pangkat mereka, Baur tidak peduli karena dia hanya harus melemparkan mereka. Gumpalan senyum mengejek muncul di sudut mulut kepala penjaga Huang ketika dia melihat jimat-jimat itu terbang ke arahnya. Anda ingin membunuh saya hanya dengan beberapa jimat teknik. Dua orang ini benar-benar terlalu naif. Di sisi lain, ekspresi pangeran kedua telah berubah dengan keras, dan dia tiba-tiba berteriak. Hati-hati, ada jimat teknik peringkat tinggi di antara mereka. Begitu dia selesai berbicara, sosoknya berkedip eksplosif ke belakang. Namun, itu masih sedikit terlambat karena jimat-jimat itu telah diaktifkan. Jimat meletus secara eksplosif di udara, dan kemudian bola api seukuran kepala manusia, sambaran petir yang setebal lengan, bila angin yang memancarkan siulan tajam di udara, hamparan kristal es yang tebal. Segala macam serangan menyelimuti kepala penjaga Huang seperti hujan turun. Ekspresi kepala penjaga Huang berubah, dan ekspresi orang-orang di sekitarnya juga berubah. Bang! Sebuah dunia gemetar yang sangat dahsyat bergemuruh dan bergema di depan pintu masuk kota, dan tanah bergetar hebat. Pada saat ini, orang-orang di daerah beberapa ratus kem mendengar ledakan besar ini, dan banyak orang di Imperial Capital terkejut. Tak terhitung anggota pengawal kekaisaran dan pasukan rahasianya melonjak dengan marah menuju pintu masuk kota. Debu dan kotoran tersebar, dan itu mengungkapkan lubang yang dalam yang sekitar 60 meter dalam dan lebih dari 30 meter lebar. Adapun kepala penjaga Huang, dia secara alami masih hidup. Namun, dia tidak dalam kondisi yang baik. Pada saat ini, seluruh tubuhnya ditutupi kain. Rambutnya berdiri di ujung dari ledakan itu, wajahnya hitam legam dan berdarah, dan tubuhnya tertutupi merah dan ungu. Bukan hanya kepala penjaga Huang, bahkan beberapa pro-founder di dekatnya berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Karena mereka tidak bisa mengelak pada saat jimat meletus, jadi. Saat dia menatap lubang besar, Yang Ye menelan seteguk air liur. Bahkan kekuatan dari teknik pertarungan peringkat bumi mungkin tidak dapat menciptakan kehancuran seperti itu. Kelopak mata pangeran kedua tiba-tiba bergerak. Dia tidak kaget dengan efek jimat. Dia terkejut bahwa gadis kecil ini benar-benar dapat dengan santai mengambil sekelompok besar jimat teknik, dan bahkan ada jimat tingkat tinggi di antara mereka. Jimat teknik peringkat tinggi. Bahkan dia merasa sulit mendapatkan jimat seperti itu. Guru kecil, dia benar-benar tangguh. Dia sebenarnya masih hidup. Baur menatap penjaga kepala Huang dan berbicara dengan sedikit terkejut. Pelacur kecil, aku akan membunuhmu. Kepala penjaga Huang meraung marah, dan kemudian dia menyerang Bauer dengan marah. Ketika dia mendengar ini, tatapan Yang Ye ke arah kepala penjaga Huang dipenuhi dengan belas kasihan. Sekarang, orang ini sudah mati bagaimanapun caranya. Bahkan kaisar kekaisaran mungkin tidak bisa menyelamatkan hidupnya sekarang. Bab 169/169. Pangeran kedua akan menghentikan kepala penjaga Huang, tapi dia masih terlambat karena kepala penjaga Huang yang jengkel sudah melancarkan serangan terhadap Baur. Tepat ketika sosoknya tiba 6 meter di depan Baur, seseorang tiba-tiba muncul di hadapan Baur. Orang itu melambaikan tangannya, dan kepala penjaga Huang yang sudah menjadi ahli Realm Spirit telah langsung meledak terbang. Itu tidak lain adalah kakek Bauer dan Tuan Yang Ye, Lin San. Lin San melirik dingin ke kepala penjaga Huang yang telah diterbangkan terbang, dan kemudian dia berkata, kamu pikir siapa kamu yang benar-benar berani menyerang cucu perempuanku? Begitu dia selesai berbicara, dia berbalik untuk melihat pangeran kedua dan berkata, Yang mulia, Pangeran kedua, saya ingin membunuhnya. Anda tidak keberatan, kan? Pangeran kedua secara alami mengenali Lin San, jadi dia tahu bahwa dia akan menggigit lebih dari yang dia bisa kunyah. Dia segera berkata, jadi itu Senior Lin San, itu adalah kesalahan bawahan saya karena membuat tindakan terhadap cucu Anda. Sekarang, dia sudah sangat terluka. Jadi, mari kita selesaikan masalah itu, oke? Dia tentu saja tidak akan mengangguk dan mengatakan dia tidak keberatan karena jika dia melakukan itu, maka adakah yang akan berdiri di sisinya di masa depan? Lin San tersenyum dingin, dan kemudian dia berbalik untuk melihat Yang Ye dan berkata, nak, bunuh dia. Ekspresi pangeran kedua berubah suram ketika dia mendengar ini, dan seuntai niat membunuh muncul di matanya. Yang Ye tersenyum, dan kemudian sosoknya melintas untuk tiba di depan kepala penjaga Huang yang terluka parah. Dengan jentikan pedangnya, sebuah kepala langsung terlempar ke udara. Ketika dia melihat kepala bawahannya terbang ke udara, pangeran kedua menjadi sangat muram, dan dia berkata, Senior Lin San, tidakkah kamu terlalu tidak hormat kepada kekaisaran Grand Qin saya? Lin San tidak menjawab pangeran kedua, dan dia malah memandang Yang Ye dan berkata, katakan apa yang terjadi sebelumnya. Yang Ye mengangguk ketika mendengar ini, dan kemudian dia menggambarkan semua yang terjadi antara kelompok tiga King dan pengawal kekaisaran. Lin San tertawa dingin ketika dia selesai mendengarkan Yang Ye, dan kemudian dia berkata,
Pangeran kedua, dikatakan bahwa aturan kekaisaran sangat ketat. Tetapi saya tidak pernah berharap bahwa orang-orang seperti itu akan muncul di bawah pemerintahan Anda. Selain itu, bukan saja Anda tidak menyelidiki masalah ini, Anda malah membantu orang jahat dan bermaksud melindungi bawahan Anda sendiri dengan membunuh murid saya. Pangeran kedua, bukankah kamu pikir kamu harus memberi saya penjelasan? Ini hanya cerita satu sisi. Pangeran kedua berbicara dengan dingin. Cerita satu sisi. Lin San berkata, karena seperti itu, maka mari kita bertanya kepada orang-orang di sekitarnya. Adakah yang mau melangkah maju dan mendeskripsikan urutan kejadian? Aku akan memberimu hadiah dengan 3 talisman kekuatan kelas menengah dan 1 talisman kelas menengah satu-satunya. Petik 2. Orang-orang di sekitarnya tergoda ketika mereka mendengar ini. Itu adalah 4 jimat kelas menengah. Namun, meskipun mereka tergoda, tidak ada yang maju. Lagi pula, mereka bukan idiot karena mereka harus benar-benar menyinggung pangeran kedua jika mereka berdiri sekarang. 5 kekuatan jimat dan 3 jimat strider. Kelas menengah. Lin San menaikkan harganya. Akhirnya, seorang kultivator independen tidak dapat menahan godaan dan berdiri ke depan, dan dia menggambarkan semua yang terjadi sebelumnya. Ketika dia selesai mendengarkan, Lin San melambaikan tangannya dan 8 jimat terbang menuju kultivator independen itu. Terima kasih senior. Kultivator independen membungkuk ke Lin San, dan kemudian dia melarikan diri dari kota tanpa melihat ke belakang. Dia tentu saja tidak cukup bodoh untuk tinggal di kota. Pangeran kedua menatap dingin pada kultivator independen itu, dan kemudian dia memandang Lin San dan berkata, Senior Lin, pengawasan saya yang menyebabkan masalah ini. Tetapi 2 konspirator utama lumpuh dan mati. Jadi, mari kita selesaikan masalah itu, oke. Petik 2. Itu secara alami untuk yang terbaik, kata Lin San. Pangeran kedua mengangguk ringan, dan kemudian dia melirik Yang Ye dan Baur sebelum dia berbalik dan pergi. Tuan, bisakah kedua teman saya ini diselamatkan? Ketika dia melihat pangeran kedua pergi, Yang Ye buru-buru membawa Manzi dan Xiao Hei yang terluka parah ke Lin San. Lin San melirik mereka sebelum dia menggelengkan kepalanya dan berkata, mereka bisa hidup, tetapi mereka hanya bisa menjadi orang biasa di masa depan. Gumpalan kesedihan muncul di mata King Hong setelah mendengar ini. Karena bagaimana mungkin Manzi dan Xiao Hei menerima menjadi orang biasa di masa depan? Apakah benar-benar tidak ada cara untuk menyembuhkan dantian mereka? Yang Ye sedikit tidak mau meninggalkannya seperti itu. Pada akhirnya, keduanya menjadi seperti ini karena dia. Lin San menggelengkan kepalanya dan berkata, aku belum pernah melihat orang yang bisa pulih dari keruntuhan dantiannya. Nak, mereka sangat beruntung bisa bertahan hidup. Dengan konstitusi mereka, mereka paling banyak akan dapat mencapai alam surga pertama atau rilem raja bahkan jika mereka tetap sebagai profounders. Terlebih lagi, menjadi orang biasa mungkin bukan hal yang buruk. Petik 2. Yang Ye hendak mengatakan sesuatu ketika King Hong berkata, senior benar, menjadi orang biasa mungkin tidak selalu menjadi hal yang buruk. Paling tidak, kakakku dan Xiao Hei tidak harus menjalani kehidupan berbahaya seperti itu lagi. Petik 2. Yang Ye menghela nafas dalam hatinya ketika mendengar ini, dan dia tidak mengatakan apa-apa. Lin San mengangguk dan berkata, bagus kamu bisa menerimanya, gadis kecil. Segera setelah dia selesai berbicara, dia memandang Yang Ye dan berkata, nak, kamu bahkan tidak datang untuk mencariku setelah kamu tiba di ibu kota kekaisaran, dan kamu bahkan memimpin Baur membuat masalah di sini. Apakah Anda tahu seberapa besar bahaya Anda berdua sekarang? Pangeran kedua itu bukan sosok biasa. Selain itu, ada ahli Exalt Realm mengikutinya dari bayang-bayang. Itu adalah buruh kecil daripada memintaku untuk meledakkannya. Sementara itu, Baoer sangat tidak loyal dan menjual Yang Ye keluar. Yang Ye menatap tajam ke arah Baur, dan kemudian dia tersenyum pahit dan berkata, saya tidak bisa melakukan apa-apa. Lagi pula, bukankah aku masih memilikimu, Tuan? Dengan kamu berdiri di belakang kami, bukankah Baur dan aku bisa berkeliaran dengan bebas melalui ibu kota kekaisaran? Petik 2. Baur buru-buru mengangguk dan berkata, pekerja kecil itu benar. Dengan kakek di sini, apakah ada yang berani menggertak pekerja kecil dan aku? Lin San menepuk kepala Baur dan berkata, jangan katakan itu padaku. Bukankah aku sudah bilang jangan membuat masalah di ibu kota kekaisaran? Lihatlah ke sekeliling, berapa banyak yang harus dibayar kakekmu untuk menangani semua ini. Petik 2. Segera setelah dia selesai berbicara, dia melihat Yang Ye dan berkata, adapun kamu, nak. Anda perlu mengubah karakter Anda itu. Ibu kota kekaisaran berbeda, dan segala macam ahli disembunyikan di sini. Sama seperti kejadian sebelumnya, apakah Anda pikir Anda akan dapat bertahan hidup jika pakar alam agung yang mengikuti pangeran kedua telah bergerak? Yang Ye mengangguk dan berkata, saya terburu-buru. Lin San menghela nafas dan berkata, nak, tuanmu, aku, memang memiliki reputasi dan pengaruh di ibu kota kekaisaran. Tidak ada yang akan melakukan apapun untuk Anda saat saya di sana, tetapi Anda harus menyadari bahwa mereka tidak harus berurusan dengan Anda secara terbuka. Atau mungkin mereka membunuhmu sebelum aku tiba. Selain itu, yang terbaik adalah tidak terlibat dengan rumah tangga kekaisaran.
Penuh dengan arus bawah, dan bahkan aku mungkin tidak bisa menyelamatkanmu jika terjadi sesuatu. Petik 2. Yang Ye tersenyum pahit. Apa yang bisa dia katakan? Secara alami, dia hanya bisa mengangguk dan setuju dengan cara yang patuh. Setelah beberapa saat, Lin San berhenti menceramahi Yang Ye dan berkata, benar, adik perempuan Anda akan menerobos ke alam surga pertama, dan dia dalam budidaya pintu tertutup sekarang. Lakukan perjalanan ke asosiasi Master Jimat setelah Anda menyelesaikan masalah di sini. Gadis kecil itu merindukanmu setiap hari. Petik 2. Dia akan menerobos ke alam surga pertama. Yang Ye terkejut. Hanya beberapa bulan telah berlalu sejak itu, namun Yao kecil akan menerobos. Bukankah kecepatan kultivasinya terlalu cepat? Lin San mengangguk dan berkata, bakat alami gadis kecil itu tidak buruk, dan dia mau bekerja keras. Ditambah dengan bimbingan dan pembinaan saya, maju ke alam surga pertama tidak sulit. Yang Ye membungkuk pada Lin San, dan kemudian dia berkata, terima kasih, guru, karena telah membina Yao kecil. Lin San tersenyum dan berkata, untuk apa kamu berterima kasih padaku? Saya telah mengambil gadis kecil itu untuk menjadi cucu perempuan saya sendiri. Kaulah yang mengejutkanku. Anda benar-benar telah maju ke alam surga pertama, dan Anda tampaknya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tidak heran Anda berani berpartisipasi dalam peringkat kenaikan. Saya memiliki beberapa pertemuan kebetulan, kata Yang Ye dengan senyum di wajahnya. Sementara itu, Baur yang berpenampilan patuh barusan tiba-tiba bertanya. Guru kecil, kamu berpartisipasi dalam peringkat kenaikan. Yang Ye mengangguk, dan kemudian dia meliriknya dengan ekspresi waspada saat dia berkata, gagasan jahat macam apa yang kamu miliki sekarang. Saat ini, dia sedikit takut pada Baur karena iblis perempuan kecil ini bahkan lebih tidak terkendali darinya, dan dia benar-benar yang melakukan sesuatu tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. Bisakah saya berpartisipasi dengan Anda? Baur menatap Yang Ye dengan tatapan yang sedikit berharap. Ada begitu banyak orang yang berpartisipasi dalam peringkat kenaikan, jadi pasti akan sangat menyenangkan. Yang paling penting, saya tidak akan dimarahi karena meledakkan orang. Tidak. Tidak. Yang Ye dan Lin San berbicara pada saat yang sama. Benar-benar lelucon. Jenius-jenius yang berpartisipasi dalam Ascension Rankings tidak akan peduli siapa cucunya. Begitu seseorang berpartisipasi dalam kompetisi, hidup dan mati terserah nasib, dan tidak ada yang bisa membalas dendam setelah kompetisi. Ini adalah aturan yang ditetapkan bersama oleh 6 kekuatan besar dan Grand Qin Empire. Dengan kekuatan Baoer, bukankah dia akan mendekati kematian dengan berpartisipasi dalam peringkat kenaikan? Kamu berlari liar, Lin San memarahi. Apakah Anda berpikir peringkat kenaikan adalah seperti sekte pedang dan Anda dapat menggertak orang lain sesuka Anda? Jangan terus memikirkan hal-hal yang tidak berguna ini dan pelajari talisman Dao dengan benar. Petik 2. Aku tahu aku tidak akan diizinkan melakukannya. Baur mengerutkan mulutnya dan bergumam. Lin San memelototinya, dan kemudian dia memandang Yang Ye dan berkata, buat pengaturan untuk teman-temanmu kemudian datang ke asosiasi Master Jimat. Saya akan mengubah nilai pada lencana Anda untuk Anda. Dengan kekuatanmu saat ini, kamu benar-benar memenuhi syarat untuk memakai lencana Master Jimat Bumi. Begitu dia selesai berbicara, Lin San menarik tangan Baur saat dia pergi. Bab 170. Seorang murid dari Sekte Pedang membantai para ahli Rilem Raja dengan budidaya di alam surga pertama. Petik 2. Seorang murid dari Sekte Pedang pergi berhadapan melawan seorang ahli alam roh dengan kultivasi di alam surga pertama. Petik 2. Seorang murid dari Sekte Pedang. Petik 2. Petik 2. Petik 2. Yang Ye membuat nama untuk dirinya sendiri melalui pertempuran di pintu masuk kota. Pada saat ini, nama Yang Ye menyebar melalui ibu kota kekaisaran seperti penyakit, dan semua jenius muda yang berpartisipasi dalam peringkat kenaikan mulai bertanya tentang Yang Ye. Dia telah membunuh seorang ahli Rilem Raja saat di alam surga pertama, dan dia bahkan melakukannya di tempat seperti ibu kota kekaisaran. Ini menyebabkan banyak orang merasa sangat ingin tahu tentang identitas dan kekuatan Yang Ye. Adapun untuk melawan ahli roh alam, selain orang-orang yang berada di pintu masuk kota pada saat itu, kebanyakan orang tidak percaya. Lagi pula, itu terlalu sulit dipercaya. Meskipun reputasi Yang Ye telah melampaui semua anggota sekolah asal kecuali Yuan Tong, sekolah asal, 2 istana, dan kekaisaran Grand Qin tidak memasukkannya di antara daftar peserta berbahaya dalam peringkat Ascension. Seseorang dapat benar-benar dianggap jenius di wilayah selatan dengan membunuh ahli Raja Rilem ketika berada di alam surga pertama, tetapi ketika sampai pada 6 kekuatan besar dan terutama kolosi seperti sekolah asal dan 2 istana, seseorang hanyalah seorang jenius tapi tidak layak diperhatikan. Lagi pula, ada banyak jenius di sekte mereka yang bisa melampaui ranah kultivasi mereka untuk melakukan pertempuran. Origin School dan kedua istana tidak menganggapnya serius, tetapi Sekte Hantu dan Bright Moon Sekte tidak punya pilihan selain melakukannya. Terutama Sekte Hantu. Munculnya jenius lain dalam Sekte Pedang yang bisa membunuh seorang ahli Rilem Raja tidak diragukan lagi bukan berita baik bagi mereka. Di sebuah ruangan bawah tanah di selatan ibu kota, Kugu melemparkan gulungan di tangannya ke atas meja batu, dan kemudian dia melirik Xiu Luo dan pria itu di sebelah Xiu Luo.
Dia berkata, Yang Ye, dari South Peace City. Dia bergabung dengan Sekte Pedang pada usia 16, namun karena alasan yang tidak diketahui, dia tidak dapat menyerap energi yang dalam dan direduksi menjadi murid buruh oleh Penatua Pengadilan Luar. Namun, 2 tahun kemudian, tidak ada yang tahu pertemuan kebetulan apa yang dia dapatkan tetapi tiba-tiba dia menjadi seorang mendalam. Selain itu, dia naik ke tingkat ke-22 dari Sword Servant Pagoda Sword Sect. Tingkat 22. Dalam beberapa ratus tahun terakhir, hanya Taoist Sui yang mampu naik ke level 22. Xiu Luo, Xianjun, bagaimana menurut kalian berdua? Petik 2. Gumpalan penghinaan muncul di sudut mulut Xiu Luo, dan dia berkata, jadi bagaimana jika dia naik ke tingkat ke-22? Selain wanita iblis itu, Murong Yao, anggota lain dari Sekte Pedang tidak ada artinya, termasuk Yang Ye. Dia membunuh seorang ahli Raja Rilem sementara di alam surga pertama. Jenius mana yang naik ke 50 besar dari peringkat Ascension yang tidak mampu mencapai itu? Kugu memandang pria muda bernama Xianjun yang berada di sisi Xiu Luo. Ketika dia melihat Kugu menatapnya, kelopak mata pemuda itu sedikit berkedut sebelum dia berkata, dia sama sekali tidak sederhana. Kugu sedikit mengangguk ketika mendengar ini. Namun, Xiu Luo mengerutkan kening sementara gumpalan ketidaksenangan muncul di matanya ketika dia berkata, kakak senior, aku tidak melihat sesuatu yang istimewa tentang dia. Xianjun melirik Xiu Luo sebelum dia berkata, jangan berpikir bahwa kamu bisa memandang rendah jenius lain hanya karena kamu telah memahami Slater Intent. Yang terbaik adalah menjaga profil rendah ketika Anda tidak memiliki kekuatan absolut, atau Anda mungkin bahkan tidak tahu bagaimana Anda mati. Xiu Luo baru saja akan membantah Xianjun ketika Kugu berkata, apa yang dikatakan Xianjun benar. Xiu Luo, Yang Ye memang tidak sederhana. Itu bukan karena kemampuannya untuk membunuh ahli Rilem Raja, dan itu karena prestasinya di pedang Servant Pagoda. Apakah Anda tahu apa yang berada di tingkat 21 pedang Servant Pagoda di Sekte Pedang? Itu adalah Dark Beast King Rank yang telah mencapai kultivasi seperti itu tanpa mengandalkan bantuan eksternal. Apa kau bisa menolak Dark Beast setengah tahun yang lalu? Petik 2. Kelopak mata Xiu Luo berkedut. Meskipun dia belum memahami intentasi pembantaian setengah tahun yang lalu, kekuatannya juga sangat hebat. Tetapi jika dia harus melawan King Rank Dark Beast, maka dia masih akan sedikit melebih-lebihkan kekuatannya. Meskipun sekarang dia tampak sangat biasa. Sementara itu, Xianjun berkata, tapi intuisi saya mengatakan bahwa dia tidak sederhana. Namun, dia tidak sederhana. Dia bukan lawan saya, dan saya hanya akan membunuhnya jika saya bertemu dengannya selama kompetisi. Xianjun berbicara dengan santai dan santai. Kugu menggelengkan kepalanya dan berkata, jika dia hanya seorang murid dari Sekte Pedang, maka tidak apa-apa untuk terus maju dan membunuhnya. Tetapi dia memiliki Master Jimat Surga yang berdiri di belakangnya. Jika Ghost Sekte kita membunuhnya, maka kita pasti akan menyinggung Lin San, dan menyinggung Lin San benar-benar tidak bijaksana. Jika itu tidak perlu, maka biarkan dia hidup jika kamu bertemu dengannya selama kompetisi atau gantilah dia ke Ghost Sect kita. Petik 2. Xianjun mengerutkan kening, tetapi dia masih mengangguk dan berkata, baiklah, aku akan mengampuni hidupnya. Petik 2. Kugu mengangguk dan berkata, bagaimana menurutmu tentang Yuan Tong sekolah asal? Mata Xianjun menyipit ketika dia berkata, saya kebetulan ingin bertemu dengan jenius super ini yang dikatakan tak terkalahkan di alam surga pertama. Petik 2. The Flower Residence. Itu adalah properti yang dimiliki oleh Istana Bunga di dalam ibu kota kekaisaran, dan para muridnya biasanya tinggal di sini. Pada saat ini, di dalam aula mewah di Flower Residence, Kai Feng meletakkan sebuah gulungan yang dikirim oleh murid Istana Bunga sebelumnya dan berkata, aku tidak pernah berharap bahwa Yang Ye benar-benar dapat membunuh seorang ahli Rilem Raja sementara di alam surga pertama. Sepertinya dia tidak bisa dibiarkan terus tumbuh, jika tidak, dia pasti akan menyebabkan sedikit masalah bagi Istana Kembanganku. Meskipun Istana Bunga saya tidak takut padanya, lebih baik jika kita dapat mengurangi masalah yang kita hadapi. Yue kecil, bunuh dia atau melumpuhkannya jika kamu bertemu dengannya selama Ascension Rankings, oke. Petik 2. Wenren Yue sedikit mengangguk. Namun, pada saat dia menundukkan kepalanya, alisnya yang indah bersatu sedikit sementara rasa ingin tahu melintas di matanya. Setelah dia berpisah dari Lin San, Yang Ye membawa King Hong, Manzi, dan Xiao Hei ke Imulal Indulgence Restaurant. Dia telah menyinggung pangeran kedua tadi dan ditambah dengan fakta bahwa baik Manzi dan Xiao Hei adalah orang biasa sekarang, dia benar-benar tidak bisa tenang jika dia meminta King Hong untuk mengambil dua orang biasa dan meninggalkan ibu kota. Segera setelah dia memasuki Immortal Indulgence Pavilion, seorang petugas bergegas mendekat untuk menyambutnya, dan petugas itu meremas senyum ke wajahnya dan berkata, tamu, maaf, kami sudah kenyang. Lebih baik jika Anda mencari di tempat lain. Jelas, pelayan telah membawa Yang Ye menjadi seorang pro-founder yang datang ke sini mencari kamar. Yang Ye menarik token perintah yang diberikan Qin Siwei pada hari itu dan memberikannya kepada petugas. Wajah petugas berubah ketika dia melihat token perintah, dan kemudian dia buru-buru membungkuk dengan hormat kepada Yang Ye dan berkata, tolong ikuti saya. Tepat pada saat ini,
seorang pria yang kuat menghalangi jalan petugas. Dia mengulurkan tangannya untuk mengambil pakaian petugas dan berkata dengan marah, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu baru saja penuh? Apa, kamu takut aku tidak akan bisa membayar biaya sialan untuk kamar itu? Ketika dia berbicara, dia menarik setumpuk koin emas dan menamparnya dengan paksa ke atas meja. Bang! Ledakan teredam bergema, dan pria kuat yang jauh lebih tinggi dari yang hadir terlempar keluar dari Immortal Indulgence Pavilion. Ekspresi semua orang di sekitarnya berubah. Yang Ye sedikit terkejut di hatinya karena pelayan ini sebenarnya adalah seorang ahli rilem raja. Petugas itu mengulurkan tangannya untuk merapikan pakaiannya yang telah kusut oleh pria kuat itu, dan kemudian dia berbalik dan membungkuk pada Yang Ye sebelum dia berkata, tolong ikuti aku. Yang Ye menekan keterkejutan di hatinya, mengangguk, dan memimpin kelompok 3 King Hong saat ia mengikuti petugas. Petugas membawa Yang Ye ke sebuah kamar di lantai 2, dan kemudian dia berbalik untuk melihat King Hong ketika dia berkata, tolong ikut aku. Kedua teman Anda itu perlu segera dirawat atau hidup mereka akan dalam bahaya. King Hong memandang Yang Ye ketika dia mendengar ini. Yang Ye ragu-ragu sejenak, dan kemudian dia mengangguk dan berkata, pergi bersamanya. Ini adalah wilayah Qin Siwei, jadi dia merasa itu harus baik-baik saja. King Hong berhenti ragu-ragu ketika dia melihat Yang Ye mengangguk, dan dia membawa Xiao Hei dan Manzi bersama saat dia mengikuti petugas. Setelah mereka pergi, Yang Ye membuka pintu di depannya dan berjalan masuk. Begitu dia masuk, gelombang aroma menyerang wajahnya, dan kemudian sosoknya dipeluk oleh tubuh yang halus. Siapa lagi yang bisa dimiliki tubuh halus ini selain Qin Siwei? Qin Siwei memeluknya dengan paksa sebelum dia mengangkat kepalanya, dan kemudian dia mematuk bibirnya dengan bibir merah-merahnya, dan kemudian dia tersenyum ketika dia berkata, seperti yang diharapkan dari kekasih kecilku. Anda melakukan tindakan yang mengejutkan dunia tepat setelah Anda tiba di ibu kota kekaisaran. Kamu mungkin belum tahu, tapi namamu telah menyebar ke seluruh ibu kota kekaisaran. Petik 2. Daerah bawah Yang Ye terbakar karena dipeluk dan dicium olehnya, dan itu menunjukkan tanda-tanda meningkat. Yang Ye buru-buru mendorongnya pergi dan berkata, tidak bisakah kau bertindak normal? Qin Siwei berkedip, dan kemudian dia tampaknya telah memikirkan sesuatu dan melirik ke tubuh bagian bawah Yang Ye. Setelah itu, dia menutup mulutnya dan terkekeh. Little Brother, kamu bereaksi hanya dari pelukan singkat dari Big Sister. Sepertinya kakak masih sangat menarik bagimu. Petik 2. Yang Ye tersipu. Dia baru saja akan berbicara ketika seutas cahaya putih melintas, dan kemudian Yin Xuaner muncul. Dia melirik Yang Ye dengan tatapan yang dengan tegas mengungkapkan penghinaan, dan kemudian dia menatap Qin Siwei dan berkata, jadi bagaimana jika Anda menarik baginya? Hanya tubuhmu yang menarik karena dia sudah memiliki seseorang di dalam hatinya. Selain itu, terlepas dari apakah itu dalam hal penampilan atau angka, dia melampaui Anda dalam keduanya. Anda tidak akan pernah memiliki kesempatan. Qin Siwei menahan senyum di wajahnya dan berkata, setidaknya tubuhku masih bisa menariknya. Itu lebih baik daripada seseorang yang bahkan tidak bisa melakukan itu. Tidak, aku harus melihat bahwa dia tidak akan melirik kamu bahkan jika kamu menelanjangi dia. Begitu mereka melihat satu sama lain, keduanya langsung berkonfrontasi. Bab 171-171. Yin Xuaner tertawa dingin. Dia baru saja akan mengatakan sesuatu ketika Yang Ye berteriak. Cukup. Pada saat ini, dia sangat kesal. Dia datang ke sini untuk mengurus bisnis yang penting dan tidak melihat mereka berdua berhadapan dan menyerang satu sama lain. Qin Siwei berjalan dengan anggun ke sisi Yang Ye dan mengungkapkan senyum lembut saat dia berkata, baiklah, jangan marah. Saya tidak akan berdebat dengannya. Wajahnya begitu hangat dan lembut sehingga hampir bisa melelehkan es. Yang Ye. Petik 2. Yin Xuaner mendengus dingin, dan kemudian dia memandang Yang Ye dan berkata, aku akan keluar. Saya akan kembali begitu saya selesai mengurus bisnis saya. Petik 2. Kemana kamu pergi? Yang Ye mengerutkan kening dan berkata, Anda tahu bahwa Anda adalah musuh publik dari seluruh wilayah selatan. Bagaimana jika 6 kekuatan besar memperhatikan Anda? Apakah kamu khawatir tentang aku? Yin Xuaner tiba-tiba tersenyum. Yang Ye berkata dengan acuh tak acuh, aku takut kamu akan menimbulkan masalah dan menyeretku ke bawah bersamamu. Ekspresi Yin Xuaner berubah dingin ketika dia berkata, jangan khawatir, aku tidak akan melibatkanmu. Begitu dia selesai berbicara, sosoknya melintas dan menghilang di kamar. Setelah dia pergi, Qin Siwei berkata, adik laki-laki, Anda jelas khawatir tentang dia, jadi mengapa Anda berbicara seperti itu? Apakah aku? Yang Ye tersenyum dan berkata, atau mungkin saya harus mengatakan, apakah dia membutuhkan perhatian orang lain? Jangan lupa bahwa dia adalah ahli alam spiritual yang terampil dalam segala macam teknik ilusi. Bahkan seorang ahli alam agung mungkin tidak bisa mengambil nyawanya. Qin Siwei berkata, adik kecil, dia sangat cantik. Apakah Anda benar-benar tidak tergoda olehnya sama sekali? Kakak memperhatikan bahwa dia tampaknya menaruh minat pada Anda. Tapi dia terlalu sombong, jadi dia menolak untuk menunjukkan kelemahan apapun.
Jika kamu masih marah padanya karena apa yang terjadi hari itu, maka sama sekali tidak perlu karena dia mungkin bertindak dengan cara itu karena cemburu. Kecemburuan. Yang Ye bingung. Kecemburuan apa? Menipu. Qin Siwei memutar matanya ke arahnya dan berkata, dia tidak tahan melihat kita memiliki hubungan yang intim. Dia pasti tidak menargetkanku hari itu semata-mata karena aku adalah putri kerajaan Grand Qin, dan itu terutama karena hubungan kita terlalu intim. Jangan bercanda. Yang Ye menggelengkan kepalanya dan berkata, saya merasa bahwa saya, Yang Ye, tidak memiliki pesona yang begitu besar sehingga saya dapat membuat pakar Realm Spirit yang baru saja bertemu saya sekali untuk jatuh cinta kepada saya. Lagi pula, hubungan kita tidak intim, kan? Petik 2. Bagaimana kamu tahu bahwa kamu tidak memiliki pesona seperti itu? Qin Siwei tersenyum dan berkata, selain itu, adik kecil, dapatkah Anda benar-benar mengatakan itu dengan hati nurani yang jelas? Anda telah memeluk dan mencium kakak perempuan, dan yang tersisa adalah menghabiskan malam bersama. Jika ini tidak intim, lalu apa? Mungkinkah kita benar-benar harus menghabiskan malam bersama? Petik 2. Yang Ye benar-benar terdiam. Dia bukan orang yang pandai berbicara dengan wanita, jadi dia selalu dalam posisi pasif ketika dia berada di perusahaan Qin Siwei. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia sebenarnya tidak membencinya. Mungkinkah pria benar-benar menyukai hal-hal seperti ini kadang-kadang? Yang Ye menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ekspresi serius. Jangan bicara tentang semua itu dan turun ke bisnis. Bagaimana pembentukan organisasi itu? Qin Siwei menahan senyumnya dan berkata, saya telah mengambil beberapa anak yatim secara rahasia, dan saya sudah mulai melatih mereka. Namun, kami sedikit ketat dalam hal sumber daya. Selain dana, kami menghadapi masalah lain, dan kami tidak memiliki teknik dan guru yang cocok untuk mereka. Meskipun saya di Raja Alam, saya tidak terampil dalam pembunuhan. Jadi, masalah terbesar yang kita hadapi adalah kita harus membeli beberapa teknik budidaya dan teknik bertarung yang berhubungan dengan pembunuh dan menemukan beberapa orang yang terampil dalam pembunuhan untuk mengajar mereka. Petik 2. Yang Ye mengerutkan kening karena mendirikan organisasi pembunuh ini bahkan lebih sulit dan menyusahkan daripada yang dia bayangkan. Masalah dengan pendanaan bukanlah masalah besar karena dia adalah master jimat. Tetapi masalah mendapatkan teknik budidaya dan teknik bertarung yang terkait dengan pembunuhan dan guru yang terampil dalam pembunuhan agak sulit untuk diselesaikan. Bagaimanapun, teknik seperti itu sangat langka di wilayah selatan, dan itu tidak bisa dibeli dengan uang. Namun, jika anak-anak yatim itu diberi teknik biasa untuk dipelajari, lalu bagaimana mereka bisa melawan raksasa seperti Istana Bunga? Hanya pembunuh yang mungkin bisa membuat sedikit ancaman ke Istana Bunga. Sementara itu, Qin Siwei berkata, saya bisa mendapatkan teknik pembunuhan. Yang Ye senang. Kamu bisa. Qin Siwei mengangguk dan berkata, ada banyak lelang pribadi dan diam-diam diadakan di ibu kota kekaisaran. Belum lagi teknik pembunuhan, bahkan teknik peringkat bumi dapat dibeli selama lelang ini. Namun, penjualan yang diadakan secara pribadi seperti ini biasanya dilakukan dengan cara pertukaran. Dengan kata lain, kita hanya bisa menggunakan harta lainnya untuk menukar dengan apa yang kita butuhkan. Petik 2. Apakah jimat dari 5 elemen dan teknik jimat cukup? Tanya Yang Ye. Tentu saja, Qin Siwei berkata, keduanya adalah harta yang baik. Terutama jimat teknik, mereka bahkan tidak mungkin untuk membeli bahkan jika seseorang memiliki uang. Petik 2. Maka itu bukan masalah. Yang Ye tersenyum. Jimat adalah satu hal yang tidak kekurangan sama sekali, dan bahkan jika itu terjadi, tuannya dan Bauer akan dapat memberinya beberapa. Tuanmu adalah Tuan Lin San, jadi tentu saja itu tidak masalah. Qin Siwei memutar matanya pada Yang Ye dan berkata, tapi guru yang terampil dalam pembunuhan sulit ditemukan. Praktis semua individu tersebut berada dalam League of Doom, tetapi anggota League of Doom sama sekali tidak akan meninggalkan liga untuk mengajar orang lain secara rahasia. Bagaimanapun, saya tidak peduli. Anda harus berurusan dengan masalah ini. Yang Ye tersenyum pahit dan berkata, bahkan Anda tahu bahwa jumlah orang yang saya kenal di ibu kota kekaisaran dapat dihitung dengan satu tangan. Jadi di mana saya akan mencari orang seperti itu? Siwei, Anda telah berada di ibu kota selama bertahun-tahun dan bahkan menjadi milik rumah tangga kekaisaran. Anda harus memiliki cara untuk mencapainya, bukan? Petik 2. Tentu saja saya lakukan. Gumpalan senyum menawan muncul di sudut mulut Qin Siwei, dan dia berkata, tapi adik kecil, bagaimana Anda akan membalas saya? Yang Ye mengangkat bahu dan berkata, Pangeran Besar Qin, katakan padaku kondisimu. Betulkah? Tentu saja. Kakak ingin menikahimu. Bagaimana menurut Anda tentang kondisi ini? Bisakah kita serius? Saya, Qin Siwei tiba-tiba menahan senyumnya dan berbicara dengan serius. Yang Ye mengerutkan kening dan berkata, apa maksudmu? Persis apa yang aku katakan. Qin Siwei tersenyum dan berkata, meskipun kakak berhasil lolos dari pertunangan saya tidak akan bisa menghindari menjadi alat rumah tangga kekaisaran untuk mengikat jenius. Daripada itu, bukankah lebih baik kakak memilih sendiri? Bagaimana menurut Anda? Apa, kamu tidak berpikir kakak layak untukmu?
Petik 2. Yang Ye menggelengkan kepalanya dan berkata, Nona Siwe, saya sudah katakan, saya sudah menyukai seseorang. Selain itu, saya pikir dia mungkin sedikit menyukaiku. Jadi, tidak mungkin terjadi apapun di antara kita. Petik 2. Bukankah normal bagi pria untuk memiliki beberapa istri? Qin Siwe tersenyum dan berkata, apa? Adik kecil, Anda masih belum mencapai pencerahan. Yang Ye tersenyum dan berkata, saya juga ingin itu, tetapi pada akhirnya tidak realistis. Selain itu, tidak adil bagi salah satu dari Anda. Anda berdua memiliki hak untuk menerima cinta penuh seseorang. Petik 2. Qin Siwe menggelengkan kepalanya, dan kemudian dia menatap Yang Ye di mata dan berkata, adik, Anda memiliki karakter yang tegas dan kejam, tetapi Anda sedikit lemah ketika datang ke perasaan. Katakan pada kakak yang sebenarnya, apakah Anda benar-benar tidak menyukai kakak sama sekali? Jika kamu mengatakan bahwa kamu tidak, maka kakak tidak akan menyebutkan ini lagi, dan setelah peringkat kenaikan berakhir, aku akan mencari seorang jenius yang telah naik peringkat kenaikan untuk menikah. Petik 2. Petik 2. Sejujurnya, apakah aku benar-benar tidak menyukai wanita ini? Yang Ye tidak yakin, dia tidak yakin apakah dia menyukainya atau tidak. Tetapi dia tidak dapat menyangkal bahwa dia akan merasa sedikit tidak nyaman jika dia menikahi orang lain dan bersama dengan orang itu. Karena itu akan membuat saya merasa tidak nyaman, maka itu berarti saya menyukainya. Yang Ye menarik napas dalam-dalam dan berkata, Siwe, apakah kamu menyukai saya? Tebak. Qin Siwe berkedip. Petik 2. Petik 2. Yang Ye baru saja akan berbicara ketika gelombang aroma tiba-tiba menyerang hidungnya, dan kemudian Qin Siwe tiba di depannya. Dia memegang pinggangnya dengan kedua tangan, lalu bibirnya yang merah dan lembut menekannya. Yang Ye berhenti memikirkan pertanyaan sebelumnya. Dia bisa merasakan bahwa ciuman Qin Siwe tidak terampil, atau harus dikatakan bahwa keduanya sangat tidak terampil. Namun, orang biasanya belajar hal-hal seperti itu tanpa perlu seorang guru. Tidak lama lagi, lidah Yang Ye tidak mau tinggal di tempat itu, dan dia mengerahkan sedikit kekuatan untuk maju ke depan dan menangkap lidah lembut, lembab, dan halus di depannya. Apalagi tangannya tidak mau tinggal, kesepian. Mereka secara bertahap naik pinggul melengkung Qin Siwe dan mulai meremas ringan. Tak lama, tangannya tidak mau tinggal di sini lebih lama, dan mereka perlahan-lahan naik lebih jauh, dan kemudian dua bola montok berada di tangannya. Bab 172. Tepat ketika Yang Ye hendak menyerah pada binatang di dalam dirinya, Qin Siwe tiba-tiba mendorongnya. Pada saat ini, mata Qin Siwe memiliki sentuhan emosi di dalamnya, namun masih ada beberapa kejelasan di dalamnya. Dia berkata, apa yang tidak bisa Anda peroleh akan selalu menyusahkan Anda. Kakak tidak akan memberi Anda tubuhnya dengan mudah. Pada saat ini, Yang Ye sedikit sadar, dan dia segera tersenyum pahit setelah mendengar Qin Siwe. Dia menekan emosi di dalam hatinya dan berkata, apa artinya? Petik 2. Ini benar-benar menyakitkan bagimu. Qin Siwe melirik ke bawah pinggang Yang Ye. Bagaimana menurut Anda? Yang Ye berbicara dengan nada sedikit marah. Siapa yang meminta kamu untuk membiarkan imajinasimu menjadi liar? Kamu layak mendapatkannya. Qin Siwe memutar matanya ke arahnya. Kamu yang merayuku, oke. Jika kamu tidak membiarkan imajinasimu terhadapku menjadi liar, maka akankah aku bisa merayu kamu? Mari kita mulai bisnis. Yang Ye benar-benar tidak ingin membahas topik ini dengan Qin Siwe. Apakah kamu ingin aku membantumu menghadapinya? Qin Siwe menunjuk ke daerah bawah Yang Ye. Hati Yang Ye tidak bisa membantu tetapi tersentak ketika dia mendengar ini. Tepat ketika dia bermaksud mengatakan bahwa dia melakukannya, Qin Siwe malah berkata, saya sedang bercanda. Ayo turun ke bisnis. Petik 2. Wajah Yang Ye membeku, dan dia memelototinya dengan tajam. Jika Bauer adalah iblis kecil, maka wanita ini tidak diragukan lagi adalah iblis sejati. Selain itu, dia adalah salah satu yang berspesialisasi dalam pria. Kamu menyinggung saudara kedua saya hari ini. Qin Siwe benar-benar turun ke bisnis. Ekspresi Yang Ye menjadi serius ketika dia mendengar ini, dan kemudian dia mengangguk dan berkata, pangeran kedua itu adalah pangeran yang menggunakan ibumu untuk mengancammu. Qin Siwe mengangguk dan berkata, keponakan saya itu berpikiran sempit. Anda membuatnya kehilangan muka di depan umum hari ini, jadi dia pasti tidak akan membiarkan Anda pergi. Tentu saja, dia tidak bisa secara terbuka bergerak melawan Anda karena tuanmu adalah Lin San setelah semua, dan dia hanya seorang pangeran dan bukan kaisar kekaisaran Grand Qin. Petik 2. Dia akan berurusan denganku dari bayang-bayang. Tanya Yang Ye. Qin Siwe mengangguk dan berkata, saya pikir dia akan memerintahkan orang lain untuk bergerak melawan Anda selama peringkat kenaikan. Jika Anda binasa selama peringkat kenaikan, maka bahkan tuanmu, Lin San, hanya bisa menerimanya. Ketika dia berbicara di sini, Qin Siwe berhenti sejenak, dan kemudian dia tersenyum. Jika dia bergerak melawanmu selama peringkat kenaikan, maka kamu tidak perlu khawatir atau takut sama sekali. Mengapa? Yang Ye bingung. Bodoh. Qin Siwe memutar matanya ke arah Yang Ye dan berkata, apakah Anda tahu bagaimana kompetisi untuk naik ke Ascension Rankings dilakukan? Bukan saya. Yang Ye menggelengkan kepalanya dan sangat jujur.
Meskipun dia datang untuk berpartisipasi di dalamnya dan pernah mendengarnya di masa lalu, dia benar-benar tidak tahu seperti apa kompetisi itu. Jenius yang tak terhitung jumlahnya datang untuk berpartisipasi dalam peringkat kenaikan, jadi jika pertempuran dilakukan satu per satu sampai 30 jenius terkuat dipilih, maka bukankah pertempuran ini harus dilakukan sampai tahun depan? Qin Siwei berkata perlahan, peringkat kenaikan dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah membiarkan ombak yang kuat menyapu pasir, atau dengan kata sederhana, itu untuk menghilangkan orang-orang yang memiliki kekuatan yang tidak memadai namun keinginan untuk membuat nama untuk diri mereka sendiri. Yang Ye menatap Qin Siwei sebagai tanda bahwa dia ingin dia melanjutkan. Bukan hanya kita manusia yang akan berpartisipasi dalam peringkat kenaikan, Dark Beast juga akan berpartisipasi. Ada pegunungan lebih dari 2.500 km di selatan di dalam Grand Myriad Mountains, dan itu disebut Ascension Mountain Range. Itu membentang selama beberapa ribu kilometer, dan suatu Tiger Clan yang sangat ganas tinggal di sana. Selama bagian pertama dari peringkat kenaikan, anggota dari 6 kekuatan besar akan memindahkan semua pro-founder yang berpartisipasi ke pegunungan itu. Hanya mereka yang dapat meninggalkan gunung dalam periode yang ditentukan yang dapat berpartisipasi di bagian kedua. Qin Siwei berbicara perlahan. Sedang ditahan di Grand Myriad Mountains. Mata Yang Ye berbinar. Jika itu di tempat lain, maka itu mungkin sulit. Tetapi jika itu berada di pegunungan Grand Myriad, lalu apakah Dark Beast akan memiliki keberanian untuk mencari masalah dengannya ketika dia memiliki anak kecil di sisinya? Bukankah ini setara dengan selingkuh? Qin Siwei meliriknya dan berkata, jangan ceroboh, pedang Tiger tidak eksistensi sederhana. Semuanya setidaknya di King Rank. Selain mereka, Kekaisaran Dark Beast akan mengirimkan Dark Beast Elite dari klan lain ke Ascension Mountain Range. Tentu saja, King Rank Dark Beast mungkin tidak mengancam Anda. Tapi ancaman terbesar bagimu di Ascension Mountain Range bukanlah Dark Beast ini tapi manusia. Petik 2. Manusia. Yang Ye mengerutkan kening dan berkata, apa maksudmu? Para peserta tidak hanya bisa maju ke bagian kedua hanya dengan meninggalkan pegunungan. Anda semua memiliki tugas untuk diselesaikan juga. Setiap orang dari Anda harus berburu Dark Beast dalam jumlah tertentu dan mengumpulkan inner core mereka. Jika Anda tidak mengumpulkan cukup maka Anda akan gagal bahkan jika Anda selamat dari pegunungan. Demikian pula, Dark Beast memiliki tugas juga. Tugas Dark Beast adalah untuk membunuh dan mengumpulkan kepala manusia. Saya mengatakan manusia adalah yang paling berbahaya karena ketika Anda berada dalam pertempuran intens dengan Dark Beast ini, pembudidaya manusia biasanya akan menunggu di belakang untuk mendapatkan manfaat. Kata Qin Siwei. Memang, Yang Ye sangat setuju. Meskipun Dark Beast tangguh, mereka tidak akan begitu penuh trik seperti manusia. Jadi, sangat masuk akal bagi Qin Siwei untuk mengatakan bahwa manusia adalah yang paling berbahaya. Terutama anggota Sekte Pedang dan Sekte Hantu Anda. Qin Siwei melanjutkan, setiap tahun, lebih dari 90% murid dari Sekte Pedang dan Sekte Hantu akan mati atau terluka selama peringkat kenaikan, dan sebagian besar dari orang-orang ini tidak menderita cedera atau kematian seperti itu di tangan Dark Beast. Selain Sekte Pedang dan Sekte Hantu, kekuatan dan klan lain yang memiliki permusuhan di antara mereka akan saling membunuh di Pegunungan Ascension juga. Singkatnya, Pegunungan Ascension setara dengan tempat untuk menghadapi permusuhan, kata Qin Siwei. Bisakah aku membunuh para murid Istana Bunga saat aku berada di Pegunungan Ascension? Tanya Yang Ye. Dia akan sangat senang membunuh beberapa murid Istana Bunga saat dia di sana. Qin Siwei menggelengkan kepalanya dan berkata, sebaiknya kamu tidak melakukannya. Kamu harus ingat bahwa ibumu masih di dalam Istana Bunga. Mungkin mereka tidak dapat berurusan dengan Anda, tetapi sangat mudah bagi mereka untuk berurusan dengan ibumu. Tentu saja, jika Anda dapat menyelesaikannya tanpa ada yang tahu, maka itu adalah cerita yang sama sekali berbeda. Namun, saya sarankan agar Anda tidak mengambil risiko itu kecuali jika merekalah yang mengambil tindakan terhadap Anda terlebih dahulu. Petik 2. Kamu pikir anggota Istana Bunga tidak akan bergerak melawanku? Kata Yang Ye. Qin Siwei menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Bukankah peringkat kenaikan adalah kesempatan terbaik untuk membunuh Yang Ye? Jadi, bagaimana Istana Bunga bisa membiarkan kesempatan itu lewat begitu saja? Apakah Anda yakin dengan kemampuan Anda untuk berurusan dengan Wenren Yue Istana Bunga? Qin Siwei berkata, dia berada di peringkat pertama di peringkat Istana-Istana Bunga, dan bahkan ada desas-desus bahwa dia memiliki artefak Sudodao. Bahkan jika dia tidak memiliki artefak Sudodao, dia setidaknya harus memiliki Earth Rank atau Tracer Rank Dark Tracer. Jangan gagal untuk membunuh mereka tetapi malah kehilangan nyawamu dalam proses itu. Petik 2. Aku tidak akan benar-benar percaya diri jika itu adalah tempat lain, tetapi jika itu adalah Grand Myriad Mountains. Yang Ye tersenyum dan berkata, saya 70% percaya diri jika berada di pegunungan Grand Myriad. Petik 2. Jika dia bertarung dengan Wenren Yue dengan adil, maka dia tidak akan percaya diri dengan kemampuannya untuk membunuhnya bahkan jika dia menggunakan pedang maksudnya. Namun, jika itu di Grand Myriad Mountains, maka dia akan mendapat bantuan dari Valet Ming dan 2 Nether Wolf Kings. Dengan mereka bertiga ditambah dengan metode serangan aneh anak kecil itu,
kelompok 4 mereka bahkan bisa melawan ahli Realm Spirit. Meskipun sebagian besar akan berakhir dengan kematian mereka. Selain Istana Bunga, Anda harus berhati-hati dengan 2 orang dari Ghost Sekte. Terutama yang disebut Xianjun. Meskipun tidak ada informasi yang terkait dengannya, saya merasa dia sangat luar biasa. Qin Siwei berbicara dengan ekspresi serius di wajahnya. Kamu pikir dia juga tidak sederhana? Yang Ye berkata, saya merasa kekuatannya bahkan lebih unggul dari Xiu Luo. Itu hanya perasaan. Sudahkah Anda menyelidikinya? Qin Siwei tidak menjawabnya. Dengan putaran pergelangan tangannya, sebuah gulungan besar muncul di tangannya, dan dia menyerahkannya kepada Yang Ye. Informasi dari semua jenius yang berpartisipasi yang dapat menimbulkan ancaman bagi Anda dicatat di sini. Bahkan jika budidaya mereka mungkin sedikit rendah atau mereka tidak terkenal, semuanya sangat hebat. Anda tidak boleh gegabah jika Anda menjumpai mereka di pegunungan Ascension. Petik 2. Yang Ye merasa hangat di hatinya ketika dia menatap gulungan itu, dan dia berkata, terima kasih. Qin Siwei tersenyum dan berkata, apa yang kamu berterima kasih padaku? Jangan lupa bahwa semakin tinggi peringkat Anda, semakin bermanfaat bagi saya. Setelah Anda masuk ke dalam 20 besar peringkat Ascension, maka saya tidak perlu menyelinap di Imperial Capital lagi. Pada saat itu, aku harap kamu akan memasuki istana bersamaku. Petik 2. Masuk ke istana. Qin Siwei mengangguk dan berkata, tentu saja, Anda akan memainkan peran menantu. Selama kamu naik ke 20 peringkat teratas, maka rumah tangga kekaisaran akan berhenti keberatan kita bersama. Selain itu, keponakan saya tidak punya pilihan selain menahan rasa takut, dan dia tidak akan bisa bergerak melawan saya. Paling tidak, dia tidak akan bisa melakukannya secara terbuka. Yang Ye tiba-tiba bertanya, bagaimana jika aku mati di pegunungan? Sudut mulut Qin Siwei meringkuk sedikit sebelum dia berkata, aku akan pergi mencari jenius lain secara alami. Kakak tidak akan tetap menjadi janda bagimu. Itu benar-benar menyakitkan. Yang Ye menggelengkan kepalanya, dan dia merasa sedikit terluka. Kamu pasti akan kembali hidup-hidup. Tiba-tiba, Qin Siwei menatap Yang Ye sementara wajahnya tidak mengungkapkan senyum sedikit pun. Itu tercakup dalam ekspresi yang sangat serius. Hati Yang Ye gemetar. Bab 173. Ketika Yang Ye meninggalkan Imulal Indulgence Pavilion, sudah malam, dan jalan-jalan sangat sepi karena Kekaisaran Grand Qin telah memberlakukan jam malam. Jadi, hanya beberapa sosok yang sesekali terlihat berkedip cepat di jalanan. Pada saat ini, hati Yang Ye dalam sedikit kekacauan. Memiliki lebih dari satu istri adalah impian setiap pria lajang, tetapi dia tidak pernah memikirkannya di masa lalu. Bagaimanapun, dia hanya orang biasa di South Peace City di masa lalu, jadi belum lagi memiliki beberapa istri, bahkan mengisi perutnya adalah masalah. Dia adalah orang yang tahu kapan harus puas. Selain keinginannya untuk melindungi adik perempuan dan ibunya, dia tidak punya ambisi. Jadi, bahkan jika dia menjadi Master Talisman dan memahami Sword Intent dan Heart Sword Enlightened, dia masih belum pernah berpikir tentang memanfaatkan kekuatannya untuk melakukan apapun untuk dirinya sendiri. Qin Siwei mengatakan sangat normal bagi pria untuk memiliki banyak istri. Dia tidak menentang ini, tetapi apakah adil bagi Su Qingxi dan Qin Siwei? Meskipun cara Qin Siwei mengatakan itu sangat alami dan tanpa rasa tidak nyaman, Yang Ye bisa merasakan bahwa dia pura-pura semua itu. Setelah semua, Qin Siwei adalah seorang putri kekaisaran, dan dia juga seorang ahli Realm Raja. Bagaimana dia bisa rela berbagi suaminya dengan wanita lain? Adapun Su Qingxi, itu bahkan lebih jelas. Dengan kekuatan dan kebanggaannya, hanya berpikir tentang memintanya untuk berbagi dengannya dengan wanita lain menyebabkan menggigil di punggungnya. Tentu saja, yang paling penting, kedua kekuatan mereka jauh lebih tinggi daripada miliknya. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana mereka bisa tidur bersama? Tiba-tiba, Yang Ye berhenti bergerak, dan dia melihat ke kejauhan saat dia berseru dengan terkejut. Qingxi. Su Qingxi berdiri di depan dengan pakaian putih, dan dia memandang Yang Ye dengan kegelapan hijau di tangannya. Ketika dia mendengar Yang Ye, sosok Su Qingxi melintas untuk berdiri di depan Yang Ye, dan kemudian dia berkata, seseorang mengikuti Anda sekarang. Mengikutiku. Yang Ye terkejut, dan kemudian dia berkata, bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Dia tidak sombong, tetapi dengan lelaki kecil di sisinya, bagaimana mungkin dia tidak melihat seseorang mengikutinya? Itu adalah ahli alam agung, kata Su Qingxi dengan suara rendah. Kelopak mata Yang Ye berkedut saat dia berkata, seorang ahli Realm yang luar biasa. Apakah itu sekte hantu atau pangeran kedua? Petik 2. Jika itu adalah ahli alam agung, maka dapat dimengerti bahwa bulu valet tidak bisa melihat orang itu. Su Qingxi menggelengkan kepalanya dan berkata, saya hanya bisa merasakan kehadiran orang itu tetapi tidak melihat orang itu. Anda membunuh seorang ahli Realm Raja di pintu masuk ibu kota hari ini, dan Anda sudah menarik perhatian banyak kekuatan dan klan. Terutama sekte hantu, mereka mungkin sudah mulai menyelidiki Anda. Istana Bunga juga, mereka mungkin tidak akan meremehkanmu lagi. Petik 2. Aku tidak bisa bertindak pura-pura kelemahan untuk mengalahkan lawan yang lebih kuat lagi.
Yang Ye tertawa getir. Menurut rencana awalnya, dia harus menyembunyikan kekuatannya dan mencoba yang terbaik untuk menghindari membuat musuh, sehingga dia bisa mengejutkan dunia dengan satu prestasi brilian selama Ascension Rankings. Sayangnya, itu tidak akan berfungsi lagi. Su Qingxi tiba-tiba berkata, apakah itu karena wanita bernama King Hong? Yang Ye melirik Su Qingxi. Ketika dia menyadari bahwa dia tidak mengungkapkan emosi yang tidak biasa, dia menghela nafas lega di dalam hatinya dan segera mengangguk ketika dia berkata, mereka adalah teman yang saya temui di Grand Myriad Mountains, dan mereka telah membantu ibu dan adik perempuan saya. Di masa lalu, mereka terlibat dalam masalah ini karena saya, jadi saya tidak bisa melakukan apa-apa untuk menyelamatkan mereka. Petik 2. Su Qingxi melirik Yang Ye dan tidak mengatakan apa-apa. Yang Ye tiba-tiba bertanya, benar, apa yang kamu lakukan di sini? Su Qingxi bertanya, kamu menggunakan Valet Spirit hari ini. Yang Ye mengangguk dan berkata dengan bingung, apa yang salah? Tunjukkan itu padaku. Yang Ye tidak ragu ketika mendengar ini, dan dengan membalik tangan kanannya, pedang roh valet muncul di telapak tangannya. Tangan adil Su Qingxi bergerak ringan, dan pedang kegelapan hijau di tangannya terbang di depan mereka berdua. Pada saat yang sama, pedang roh valet di tangan Yang Ye tiba-tiba bergetar dan meninggalkan sarungnya dengan sendirinya. Itu terbang ke sisi Green Darkness, dan kemudian di bawah tatapan Yang Ye heran, seuntai cahaya pedang tiba-tiba meletus dari dua pedang saat mereka berputar satu sama lain. Apa yang sedang terjadi? Yang Ye bingung ketika dia menatap dua pedang yang melilit satu sama lain. Saat dia menatap pedang, gumpalan ekspresi rumit terlintas di mata Su Qingxi. Dengan sedikit lambaian tangan yang adil, Valet Spirit terbang kembali ke genggaman Yang Ye. Dia berkata, roh Valet dan kegelapan hijau dulunya adalah pedang tunggal, dan itu disebut pedang hijau Valet. Itu adalah salah satu dari beberapa artefak Dao di Sword Sect saya. Beberapa puluh tahun yang lalu, ayahku menggunakan Valet Green Sword dalam pertempuran dengan Master Sekte Hantu. Roh pedangnya terluka parah selama pertempuran itu dan jatuh ke keadaan tidak sadar, sedangkan tubuhnya hancur, menyebabkan kesadaran roh pedang terbelah menjadi dua juga. Untuk memulihkan Valet Green Sword, kedua bagian pedang rohnya harus dibangunkan. Jadi, pedang sekte saya tidak punya pilihan selain untuk menempa pedang hijau Valet menjadi dua pedang sebelum mereka diberikan kepada para murid sekte untuk terus dipelihara dalam dantian mereka dengan harapan bahwa mereka akan dapat membangkitkan roh pedang di dalam ini dua pedang. Yang Ye tampak tersentuh. Dia tidak membayangkan bahwa pedang di tangannya benar-benar akan menjadi artefak Dao. Artefak Dao, itu adalah sesuatu yang tidak bisa dinilai dengan emas sama sekali. Su Qingxi melirik Yang Ye dan melanjutkan. Di sekte pedang, pedang kegelapan hijau hanya bereaksi ketika saya menggunakannya, jadi saya mendapatkan pedang kegelapan hijau. Sekte pedang awalnya dimaksudkan untuk menyerahkan roh Valet kepada murid-murid lain untuk mencoba membangkitkan roh pedang di dalamnya, tetapi karena keberatan saya, pedang roh Valet tidak pernah menunjukkan tanda-tanda pulih sampai sekarang. Petik 2. Keberatanmu. Yang Ye bingung. Kenapa kamu keberatan? Jika seseorang mampu membangkitkan roh pedang dalam roh Valet, maka bukankah itu hal yang baik untuk pedang sekte? Su Qingxi mengalihkan pandangannya dan berbicara dengan acuh tak acuh. Jika seseorang bisa membuat Valet Spirit bereaksi, maka saya harus berkultivasi dengan orang itu. Selain itu, hati kita harus dihubungkan bersama. Petik 2. Yang Ye membuka matanya lebar-lebar ketika mendengar ini, dan kemudian dia meraung sambil berkata, bagaimana kamu bisa melakukan itu? Anda tentu harus menolak, Anda melakukannya dengan baik dengan menolak. Lelucon yang luar biasa. Izinkan Su Qingxi berkultivasi dengan orang lain dan menghubungkan hati mereka. Hanya memikirkan hal itu menyebabkan Yang Ye memiliki dorongan untuk membunuh seseorang. Su Qingxi meliriknya dengan acuh tak acuh dan tidak berbicara. Yang Ye sepertinya merasa dia terlalu gelisah sebelumnya, dan dia tersipu ketika dia tersenyum malu-malu. Dia berkata, Qingxi, saya telah menyebabkan Valet Spirit bereaksi terhadap saya, jadi apakah itu berarti bahwa kita akan berkultivasi bersama dan menghubungkan hati kita di masa depan? Su Qingxi berbalik untuk melihat Yang Ye di mata. Dia berkata, kami akan berkultivasi bersama jika Anda dapat kembali hidup-hidup dari pegunungan Grand Myriad. Yang Ye merasakan kehangatan mengalir di hatinya ketika dia mendengar ini, dan dia sedikit tergerak. Wanita yang berdiri di depannya khawatir tentang dia, dan hanya saja metode yang dia tunjukkan berbeda dari yang lain. Yang Ye berjalan perlahan ke arah Su Qingxi, dan kemudian dia mengulurkan tangannya untuk memegang keduanya. Setelah itu, dengan tarikan ringan, dia menarik sosok Su Qingxi yang agak kaku namun halus ke dalam pelukannya. Saat dia menghirup aroma wangi samar yang berasal dari dirinya, dia berkata dengan suara lembut, jangan khawatir. Demi ibuku dan demi dirimu, aku pasti akan kembali dari Grand Myriad Mountains. Sosok halus Su Qingxi masih kaku. Setelah beberapa saat, dia mendorong Yang Ye pergi dengan ringan, dan wajahnya yang sedingin es sedikit memerah. Dia ingin berjuang bebas dari lengan Yang Ye namun Yang Ye berpegangan erat di pinggangnya, menyebabkan tindakannya dilakukan dengan sia-sia. Saat dia menatap wajah cantik Su Qingxi yang mengungkapkan jejak rasa malu, dorongan tiba-tiba melesat di hati Yang Ye, dan dia menundukkan kepalanya perlahan.
Tepat ketika dia hendak mencium bibir merah-merah Su Qingxi, dia tiba-tiba berjuang bebas dari pelukannya, memegangi bahu Yang Ye, dan kemudian menghilang di tempat. Hanya 2 napas waktu setelah mereka menghilang, sekelompok pengawal kekaisaran dalam baju besi perak bergerak dengan tertib dan melewati tempat mereka berdiri beberapa saat yang lalu. Setelah mereka menghilang ke kejauhan, Yang Ye dan Su Qingxi muncul di sana sekali lagi. Pada saat ini, hati Yang Ye dipenuhi dengan kebencian. Dia berharap tidak lebih dari untuk menyerbu mereka dengan pedang di tangan dan memusnahkan para penjaga itu. Jika penjaga yang berpatroli itu tidak memotongnya, maka dia akan menciumnya. Sekarang, jelas bahwa dia tidak memiliki kesempatan lain karena Su Qingxi berdiri jauh darinya, dan wajahnya telah pulih dari ekspresi sedingin es. Meskipun dia tahu bahwa dia pasti punya tempat untuknya di dalam hatinya, semakin dekat dengannya membutuhkan serangkaian kondisi yang menguntungkan. Saat itu dari sebelumnya adalah kesempatan terbaik, namun sekarang hilang. Ketika dia melihat Yang Ye menatapnya, ekspresi Su Qingxi sedikit tidak wajar. Dia berbalik dan berkata, persiapkan dirimu dengan baik setelah kamu kembali. Pertarungan untuk naik peringkat kenaikan akan segera dimulai. Begitu dia selesai berbicara, Su Qingxi tidak tinggal sebentar lagi. Sosoknya melintas dan menghilang di tempat, hanya meninggalkan seuntai aroma yang samar dan jernih di mana dia berdiri beberapa saat sebelumnya. Saat dia menghirup aroma samar di udara, Yang Ye menghela nafas dan mengutuk. Pengawal kekaisaran yang terkutuk. Setelah dia selesai mengatakan ini, sosok Yang Ye segera muncul dan menghilang di balik tabir malam. Bab 174. Pada hari berikutnya, Yang Ye menuju ke Asosiasi Master Jimat. Itu terletak di selatan ibu kota kekaisaran. Sebagai kekuatan besar yang memiliki status menyendiri di wilayah selatan, bangunan itu sendiri menempati area yang sangat luas dan menjulang tinggi ke langit. Ketika seseorang memandanginya dari bawah, sama sekali tidak mungkin untuk menatap bagian atas. Di ibu kota kekaisaran, skep bangunan Asosiasi Master Talisman hanya kalah dengan Istana Kekaisaran, tetapi Istana Kekaisaran tidak bisa dibandingkan dengan kemegahannya. Seluruh bangunan Asosiasi Talisman Master dibuat dari kianite. Kianite adalah harta peringkat mendalam tingkat rendah yang bahkan lebih sulit daripada besi. Menurut harga penanda itu, sepotong kepalan tangan kianite dapat dijual dengan harga lebih dari 500 koin emas, sementara jumlah uang itu sebanding dengan beberapa tahun pengeluaran untuk keluarga biasa di wilayah selatan.